Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 98. Kau mencari seorang pemuda bernama Sangaji, ia minta ketegasan. Ya. Apakah Nona kenal padanya? Seru Suropati setengah girang. Gusti Ayu Retnaningsih hendak menjawab. Tiba-tiba sebuah kepala berwajah keriput muncul di ambang pintu. Dialah Cocak Hijau yang jadi penasaran kena dipermainkan hantu. Begitu melihat Suropati dan Gusti Ayu Retnaningsih, cepat ia menarik kepalanya. Lantas berteriak menantang. Hai, setan alas! Kalau kau laki-laki, ayo bertempur di tengah matahari. Suropati dan Gusti Ayu Retnaningsih saling memandang dengan heran. Apakah orang itu bermaksud menantang mereka? Kalau benar, apa alasannya? Dalam pada itu Titisari mencubit Sangaji sambil berkata perlahan. Dia datang lagi. Hebat ini nanti. Sangaji melemparkan pandang ke pintu. Pikirnya kalau sampai bergebrak, terang sekali Suropati dan Gusti Ayu Retnaningsih bukanlah tandingnya Cocak Hijau. Memikirkan demikian, diam-diam ia berdoa semoga mereka berdua cepat-cepat mengangkat kaki. Memang Cocak Hijau benar-benar lagi penasaran. Tadi ia lari mendahului, tatkala melihat hantu muncul di samping kamar atas. Setelah menimbang-nimbang, ia memutuskan balik kembali. Dasar hatinya keras dan berangasan. Ia tak sudi kena dipermainkan begitu murah. Maka tanpa memberitahu Manyarsewu ia kembali seorang diri ke benteng. Pikirnya, biasanya setan atau hantu atau iblis, berkeliaran di malam hari. Apa sebab mendadak muncul pula di siang hari bolong? Coba kulihatnya. Dengan hati mantap ia memasuki halaman. Lalu mengintip dari luar dinding. Ia melihat Suropati dan Gusti Ayu Retnaningsih lagi duduk berhadap-hadapan dan sedang mengadakan pembicaraan. Pikirnya, aneh. Masakan gadis lumrah? Dia terlalu cantik. Tak mungkin seorang gadis desa yang secara kebetulan memasuki benteng. HM. Jangan-jangan mereka ini penjelmaan setan. Hih. Memperoleh pertimbangan demikian, ia bersiap-siap. Lalu menantang dari luar. Dalam pada itu Suropati dan Retnaningsih masih saja heran bercampur geli. Lambat laun seperti berjanji, mereka merasa lagi menghadapi seorang yang kurang waras otaknya. Cocak Hijau mengulangi tantangannya sampai 7-8 kali. Tapi tetap saja, ia tak memperoleh jawaban. Baik setan pria dan iblis perempuannya tak menggubrisnya. Ia jadi lebih yakin bahwa setan memang tak berani berkelahi di tengah matahari. Karena itu, hatinya kian menjadi besar. Keberaniannya sebagai pendekar sekaligus timbul lagi. Namun demikian untuk nekat menyerbu memasuki ruangan dalam, ia masih berbimbang-bimbang. Mendadak saja teringatlah dia kepada batu. Pikirnya, coba biar ku lempari batu. Ingin ku tahu, apakah setan-setan tak takut kepada batu. Begitu memperoleh keputusan, terus saja ia mencari batu-batu dan ditumpuknya menjadi sebuah onggokan. Kemudian mulailah dia bekerja. Dengan berjingkit-jingkit ia mengintip lagi. Dilihatnya kedua setan itu masih saja duduk dengan berdiam diri. Hatinya jadi panas, karena merasa terhina. Bagus keberanianmu memang hebat. Tapi rasakan kini timpukan tuanmu ini. Terus saja ia menyingsingkan lengan bajunya dan menyambitkan 4 batu sekaligus. Suropati dan Gusti Ayu Retnaningsih kian tercengang mendengar ucapan Cocak Hijau. Tak ragu-ragu lagi mereka mengira sedang berhadapan dengan orang edan benar-benar. Belum lagi ia memutuskan sikap, mendadak saja 4 batu menyambar bagaikan anak panah. Untung, hati Cocak Hijau masih bercampur jeri. Karena itu sambitannya tak tepat. Meskipun demikian mendesingnya 4 batu itu mengejutkan mereka. Serentak mereka meloncat bertebaran. Suropati ke kiri dan Gusti Ayu Retnaningsih ke kanan. Sebaliknya, Cocak Hijau heran karena sambitannya tak mengenai sasarannya. Sebagai seorang pendekar biasanya ia mengandalkan kepandaiannya sendiri. Selama hidupnya belum pernah sambitannya luput dari sasarannya. Itulah sebabnya ia bertambah yakin lagi berhadapan dengan setan yang pandai menghilang. Gugup ia berpikir, oh ya, dahulu aku pernah mendengar bahwa setan perempuan lebih jahat daripada setan laki-laki. Biarlah yang perempuan dahulu kuremukkan kepalanya. Dan setelah berpikir demikian terus saja ia menimpuk ke arah Gusti Ayu Retnaningsih. Keruan saja Gusti Ayu Retnaningsih terkejut setengah mati.
Inilah pengalamannya untuk yang pertama kalinya, ia diserang seseorang tanpa mengerti kesalahannya. Dalam kagetnya ia melompat menghindarinya. Suropati lebih cepat lagi. Tatkala melihat ancaman bahaya, dengan gesit ia menjejak tanah dan menangkis batu itu dengan pedangnya. Seketika itu juga terbersitlah letikan api menusuk udara. Setan alas! Nah, pulanglah ke asalmu, teriak Cocak Hijau. Setelah berteriak demikian, mendadak saja ia melompat masuk dan menyerbu dengan pedangnya pula. Hayo! Hayo! Pulang ke asalmu! Pulang ke asalmu! Mulutnya berkauk-kauk. Cocak Hijau adalah seorang pendekar beradat berangasan dan sembrono. Meskipun demikian ilmunya tinggi. Sebagai seorang pendekar yang berkedudukan di Gresik, belum pernah ia dikalahkan. Hanya sekali ia pernah bertempur sama kuat dengan Manyarseu. Karena itu tikamannya hebat. Gerakan tangannya menimbulkan kesiur angin. Suropati dan Gusti Ayu Retnaningsih bertambah heran. Melihat gerakannya yang hebat, kini mereka sadar sedang berhadapan dengan seorang pendekar yang kurang waras otaknya. Tak berani ayal lagi, Suropati terus saja menyongsong tikaman itu dengan pedangnya. Lalu membentak, "Jahanam! Kau siapa?" Tapi Cocak Hijau tak menggubris pertanyaannya. Dalam hatinya ia takut kena semprot ilmu siluman si setan. Terus saja ia menikam lagi dan menikam lagi. Dengan terpaksa Suropati membela diri. Sebab luar biasa ia menangkis serangan itu lagi 3 kali beruntun-runtun. Melihat cara menangkisnya Cocak Hijau jadi lega hati. Terang sekali, setan kali ini bukanlah setan semalam. Ilmunya tidak begitu tinggi. Karena itu, kini ia mau berbicara dan tak takut kepada bahaya ilmu silumannya. "Hai, setan alas. Kau kepingin mendengar namaku? Siapa sudi? Aku tidak begitu goblok sampai kau mau mengecohku. Coba kalau aku sampai memperkenalkan, bukankah engkau akan datang memusuhi pada malam hari gelap gulita dengan ilmu silumanmu? Kentutmu." Dengan mengerahkan tenaganya, ia memutar pedangnya cepat sekali bagai kitiran. Kemudian merangsek dengan cepat dan berani. Suropati segera saja jatuh di bawah angin. Selangkah demi selangkah ia terdesak sampai nyaris memepet dinding. Cocak Hijau jadi girang. Dengan hati lapang ia memutar pedangnya dan bergerak hendak menusuk. Tetapi Suropati bukanlah murid seorang pendekar murahan. Melihat bahaya ia tidak menjadi gugup. Terus saja ia memiringkan tubuhnya. Dan ujung pedang Cocak Hijau menancap ke dinding keropos sampai jadi berguguran. Setelah itu sebat Suropati menghajar lengan Cocak Hijau sebelum pedangnya sempat dicabut. Tetapi Cocak Hijau benar-benar seorang pendekar gagah pula. Dengan matanya yang awas ia melihat gerakan lawan. Terus saja ia mengangkat kakinya dan menyongsong sabetan itu dengan tumitnya. Tepat tangkisannya. Tangan Suropati kena dilemparkan ke samping. Dan belum lagi bersiaga, Cocak Hijau sudah mencabut pedangnya dan melancarkan serangannya kembali. Gusti Ayu Retnaningsih melihat bahaya. Terdorong rasa senasib, mendadak saja ia mengangkat kursi dan melemparkan dengan sebat. Dengan demikian, batalah serangan Cocak Hijau. "Terima kasih Nona," kata Suropati. Dalam hatinya ia kagum kepada kelincahan putri itu yang nampak halus gerak-geriknya. Dalam pada itu, Cocak Hijau mulai menyerang lagi. Tatkala ujung pedangnya menusuk dada, pedang Suropati menangkis. Hebat kesudahannya. Keras melawan keras. Telapak tangan Cocak Hijau sampai merasa panas dan agak nyeri. "Bagus. Tenagamu benar-benar tenaga setan," teriak Cocak Hijau bergusar. "Sekarang terimalah seranganku ini." Dengan menggerung ia mengibaskan pedangnya. Lalu dengan sebat menusuk perut 3 kali beruntun. Suropati terkejut. Ia meloncat mundur 4 langkah sambil berteriak, "Nanti dulu. Agaknya ilmumu hampir sejalan dengan ilmu Manyarseu. Apakah kau teman seperguruannya?" Cocak Hijau terhenyak sejenak mendengar teriakan Suropati. Tapi sebentar lagi, ia sadar kembali. Membentak, "Kau setan alas? Tentu saja kau kenal saudaraku Manyarseu." Sadarlah Suropati, bahwa ia lagi bertempur melawan salah seorang pendekar lawan gurunya di Pekalongan. Karena itu, kini ia tidak ragu lagi. Terus saja ia menggempur dengan hebat. Meskipun demikian, Suropati kalah pengalaman. Sebentar kemudian, ia terdesak lagi sampai terpaksa berputar-putar dari tempat ke tempat.
Gusti Ayu Retnaningsih yang hanya berdiri di luar gelanggang, lambat laun mencemaskan keadaan Suropati. Menimbang bahwa dia pun terancam bahaya, maka tanpa memedulikan akibatnya terus saja ia mencabut cundriknya yang panjangnya setengah lengan. Lalu berkata keras, "Saudara, jangan takut. Aku akan membantumu." Hampir berbareng dengan pernyataannya, cundriknya telah menikam ke arah punggung Cocak Hijau. Ia adalah murid Suryaningrat. Meskipun belum mewarisi kepandaian gurunya, tapi apabila dibandingkan dengan murid-murid pendekar murahan tak usah dia merasa kalah. Hanya saja, ia kurang latihan dan kurang ulet. Maklumlah dia seorang putri ningrat. Keadaan hidupnya sehari-hari serba gampang dan tersediakan. Perjuangan melawan kepahitan hidup tak pernah dialaminya. Majunya Gusti Ayu Retnaningsih di luar dugaan Cocak Hijau. Begitu juga halnya dengan Suropati. Pemuda itu menjadi keheran-heranan, berbareng girang. Girangnya ia memperoleh bantuan. Herannya ia jadi menebak-nebak siapakah gadis itu sebenarnya. Itulah sebabnya, kalau tadi merasa repot, ia kini bisa membalas menyerang dengan cepat dan penuh semangat. Mula-mula Cocak Hijau agak lemas juga menghadapi Gusti Ayu Retnaningsih. Ia menyangka setan perempuan lebih perkasa dan jahat daripada setan laki-laki. Tetapi setelah bertempur 2-3 gebrakan, hatinya jadi lega. Ternyata setan perempuan itu lebih lemah daripada setan laki-laki. Benar tipu-tipu serangannya hebat dan ruwet, namun dia tahu setan perempuan itu kurang latihannya. Karena itu, walaupun dikerubut dua, hatinya tetap besar. Sangaji dan Titisari yang mengintip dari ruang atas, mengkhawatirkan kedudukan kedua muda-mudi itu. Mereka tahu, lambat laun kedua muda-mudi itu akan kalah. Sedangkan mereka kenal, Cocak Hijau sebagai seorang pendekar yang bengis dan kejam. Dalam hati mereka ingin menolong, tapi keadaannya tak mengizinkan. Mereka tak bisa melepaskan diri dari suatu keharusan saling menempel. Pada saat itu, mereka mendengar Suropati berkata nyaring, "Nona, biarlah aku melayani dia seorang diri." Tetapi betapa mungkin Gusti Ayu Retnaningsih mau mendengarkan maksud baiknya. Sebagai seorang putri ningrat yang dididik mengutamakan keperwiraan, takkan ia mengkhianati temannya senasib. Meskipun tahu tak bisa memenangkan lawan, tetap ia melawan sebisa-bisanya. Bagaimana akhirnya, ia menyerahkan diri kepada nasib. Melihat Gusti Ayu Retnaningsih tak mau mendengarkan seruannya, Suropati jadi gugup. Lantas saja ia berkata, "Hai, musuhmu adalah aku. Biarkan dia keluar gelanggang dengan selamat." Cocak Hijau tertawa lebar. Sekarang yakinlah dia, bahwa kedua muda-mudi itu bukannya hantu atau setan. Hatinya bertambah lega. Gerak-geriknya bertambah mantap dan membahayakan. Hatinya yang mau menang sendiri lalu mulai berkata, "Mana bisa aku membiarkan gadis cantik ini bebas merdeka tanpa membayar? Biarlah kutangkapnya dahulu." Berpikir demikian, serangannya kini mengarah kepada Gusti Ayu Retnaningsih. Dengan mengerahkan tenaga sedikit ia menangkis cundrik. Kemudian tangannya maju hendak menyambar pinggang. Suropati jadi cemas. "Cepat menangkis," serunya gugup, "Nona. Lekaslah lari." "Baik. Tapi jawablah dulu. Siapa gurumu?" sahut Gusti Ayu Retnaningsih. "Guruku bernama Ki Hajar Karangpandan." "Nah, janganlah takut. Sebentar lagi dia datang." Sudah terang, Suropati hendak menggertak Cocak Hijau dengan mengandalkan nama gurunya. Sebaliknya Gusti Ayu Retnaningsih jadi terkejut mendengar nama itu. Segera berkata, "Ki Hajar Karangpandan? Kalau begitu. Belum lagi ia habis berbicara, Suropati sudah memotong. "Nah, pergilah. Asal kau bisa menolong nyawamu sendiri, pastilah guruku kelak bisa membalaskan dendam." Nama pendekar Ki Hajar Karangpandan bukanlah merupakan nama yang asing bagi pendekar Cocak Hijau. Ia tahu bahwa lawannya lagi menggertak dirinya. Dasar adatnya berangasan, ia lalu membentak dengan nada tinggi hati. "Aku pernah dikerubut beramai-ramai. Suruhlah gurumu datang membawa teman-temannya seperti Wirapati, Jaga Saradenta, Ki Tunjungbiru dan Tirtomoyo. Masakan aku kena kau gertak?" Terang sekali, Cocak Hijau lagi mengobral cerita burung. Sewaktu berada di Pekalongan, bukan Cocak Hijau yang kena keroyok. Malahan Ki Hajar Karangpandanlah yang kena keroyok Cocak Hijau, Manyar Sewu dan pendekar-pendekar lainnya.
Namun Suropati terperanjat juga mendengar Cocak Hijau bisa menyebutkan deretan nama pendekar-pendekar yang pernah didengar. Ia percaya sebagian, bahwa Cocak Hijau setidak-tidaknya pernah mengukur tenaga dengan nama-nama pendekar yang disebutkan. Mendadak saja ia mendengar suara mendengus dari arah ruang belakang. "HM, kau menyebut nama kakak Wirapati? Apakah kau sudah bosan hidup?" Ketiga orang itu kaget. Serentak mereka menoleh dan terlihatlah Fatimah berdiri tegak dengan membawa sebatang golok di tangannya. Suropati dan Cocak Hijau belum kenal Fatimah. Mereka terus saja meloncat mundur dengan alasan masing-masing. Bagi Suropati, munculnya gadis itu di luar dugaan. Mungkin pula memiliki ilmu kepandaian di luar dugaan. Sebaliknya, benak Cocak Hijau yang masih dipengaruhi tahayul, setengah menyangka bahwa Fatimah adalah setan baru yang mungkin jahat benar. "Hai, kau bilang pernah dikerubut Wirapati?" "Siapa bilang?" bentak Fatimah. "Aku," sahut Cocak Hijau dengan tinggi hati. "HM, tak mungkin anak murid Gunung Damar mengerebut maca monyongmu. Cobalah bunuh." "Mana dia?" Cocak Hijau masih tetap takabur. Belum lagi ia memperoleh jawaban, Fatimah telah mengibaskan goloknya dan menyerang dengan cepat luar biasa. Waktu itu Sangaji dan Titisari dalam keadaan cemas. Melihat munculnya Fatimah mereka mempunyai sekelumit harapan. Hanya saja mereka belum pernah melihat nilai ilmu kepandaian gadis yang berwatak angin-anginan itu. Di luar dugaan, Fatimah bisa bergerak dengan sebat dan membahayakan. Dalam gebrakan permulaan, Cocak Hijau kena dimundurkan 3 langkah. "Dia pun tak bakal menang," bisik Titisari. Dia pernah mencoba kekuatan Fatimah. Dengan sendirinya, bisa mengukur kemampuannya. Maka ucapannya itu mengejutkan hati Sangaji. Dalam hal kegesitan dan ketangguhan, Fatimah menang setingkat daripada Gusti Ayu Retnaningsih. Maklumlah, dia seorang gadis yang dipaksa hidup dengan berjuang. Dengan demikian ia lebih memiliki keuletan dan ketabahan daripada Gusti Ayu Retnaningsih. Hanya saja, ilmu kepandaian yang diwarisi tidak lengkap dan kurang teratur. Dalam gebrakan permulaan, gerakannya bisa mengelabui lawan. Tapi lambat laun, ia akan kehilangan keseimbangan. Waktu itu Gusti Ayu Retnaningsih dan Suropati berdiri di luar gelanggang dengan hati kebat-kebit. Dengan penuh perhatian mereka mengikuti pertempuran itu. Mendadak saja mereka melihat bahaya. Fatimah kena didorong masuk dalam lingkaran tipu muslihat. Tak dikehendaki sendiri, terloncatlah seruan Gusti Ayu Retnaningsih. "Fatimah! Awas!" Mendengar seruan peringatan Gusti Ayu Retnaningsih, hati Cocak Hijau jadi mendongkol. Sebab dengan demikian, gagallah tipu muslihatnya. Dan karena mendongkol, lantas saja ia menyerang Gusti Ayu Retnaningsih. Suropati terkejut. Cepat ia menangkis dan membalas menyerang. Dengan begitu, Cocak Hijau dikerubut 3 orang. Meskipun gagah, akhirnya Cocak Hijau kewalahan juga menghadapi tenaga gabungan itu. Masing-masing mempunyai cara penyerangan dan pertahanan yang khas. Yang satu dari ajaran pendekar Ki Hajar Karangpandan. Dan hanya saja, ilmu kepandaian yang 2 khas ajaran perguruan Gunung Damar yang tak boleh dipandang ringan. Mau tak mau ia jadi bingung. Kini ia bermaksud hendak meloloskan diri, tetapi kepungan mereka sangat rapat. Suatu kali ia kena dilibat Suropati. Tahu-tahu pahanya kena ditusuk golok Fatimah. Ia kaget dan dengan menggerung membalas menyerang. Namun segera dikurung Gusti Ayu Retnaningsih dan Suropati dengan berbareng. Karena lukanya itu, kelincahannya jadi agak berkurang. Meskipun demikian, biar bagaimana ia menang tenaga dan pengalaman. Dalam adu tangkisan, Gusti Ayu Retnaningsih kena terbentur ke samping. Mendadak saja pundaknya kena terbabat pedang Suropati. Ia merasa kesakitan. Selagi begitu, Fatimah menampar pedangnya sehingga jatuh berkelontangan ke tanah. Melihat jatuhnya pedang, dengan sebat Suropati memukul kepala Cocak Hijau berbareng dengan Gusti Ayu Retnaningsih yang menusukkan cundriknya ke paha. Tak ampun lagi Cocak Hijau roboh terjengkang ke tanah. Dan Fatimah yang berwatak angin-anginan, terus saja meludahi mukanya. Kemudian pangkal goloknya diletakkan ke lengan lawan. "Jangan disakiti," teriak Gusti Ayu Retnaningsih. "Kita ikat saja dia." Seperti burung kecil yang tunduk kepada perintah majikan, Suropati lantas melepaskan ikat pinggangnya yang terbuat dari kain batik. Kemudian dibuat pengikat lengan Cocak Hijau.
Fatimah menyumbangkan ikat pinggangnya pula yang panjangnya lebih dari 10 depa. Dengan penuh semangat, ia segera mengikat cocak hijau erat-erat dari kaki sampai ke leher. Dengan demikian, cocak hijau kini mirip sebuah pisang goreng terbungkus daun kelapa. Seluruh tubuhnya terbebat rapat-rapat. Hanya tinggal kepalanya belaka yang nongol seperti kepala itik. Tuh rasakan. Melawan anak-anak kemarin sore saja kau tak mampu. Damprat Fatimah. Masihkah monyongmu berkauk-kauk menantang Wirapati segala? Cocak hijau memaki kalang kabut. Tangkisnya setengah menggugat. Kalian curang. Coba 1 lawan 1. Idih, katamu, kau pernah dikerubut Wirapati, Jaga Saradenta, dan siapa lagi tadi? Ih! Melawan kita saja tak becus. Siapa bilang tak becus? Dasar watak Fatimah angin-anginan, terus saja ia menyobek sudut kainnya. Lalu disumbatkan ke mulut cocak hijau sehingga pendekar yang selamanya tak pernah kalah itu, tak dapat lagi berkaok-kaok mengumbar mulutnya, ia hanya bisa melototkan matanya sampai merah membara. Mulutnya masih saja berusaha berontak dengan menyemburkan bunyi ah-ihuh. Nona, kata Suropati. Tak kusangka aku akan berjumpa dengan murid pendekar Wirapati. Setelah berkata demikian, ia membungkuk hormat kepada Fatimah. Kau bilang aku murid Wirapati, potong Fatimah acuh tak acuh. Kau salah terka. Aku murid Suryaningrat seperti tunanganmu. Kau seorang pangeran janganlah sembarangan membungkuk hormat terhadap seseorang. Gerak-gerikmu mewakili rakyat yang kau pimpin. Fatimah masih menyangka, Suropati adalah Pangeran Ontowiryo. Keruan saja hampir berbareng, Suropati dan Gusti Ayu Retnaningsih menolak dugaan itu. Kata Suropati gugup, aku bukan seorang pangeran. Aku bernama Suropati, murid Ki Hajar Karangpandan. Apa kau bilang? Fatimah kini jadi tercengang-cengang. Pandangnya beralih kepada Gusti Ayu Retnaningsih minta penjelasan. Benar. Dia bukan Pangeran Ontowiryo, kata Gusti Ayu Retnaningsih perlahan. Wajahnya terus saja berubah merah jambu. Ah, kalau bukan Pangeran Ontowiryo, apa sebab kemari? Hanya secara kebetulan saja aku singgah kemari, sahut Suropati. Macammu. Secara kebetulan pula engkau menggerogoti ketelaku sampai hampir habis. Untuk ini aku bersedia membayar. Kalau tak sudi kubayar aku akan melakukan segala perintahmu sebagai penebus sepiring ketelamu. Bagus, sahut gadis angin-anginan itu dengan cepat. Kau telah berjanji sendiri. Nah, duduklah makanlah ketelaku semua tanpa minum. Suropati tercengang. Sama sekali tak diduganya, perintah gadis itu terlalu lunak. Diam-diam ia berpikir, dari luar kelihatannya galak. Siapa tahu hatinya sebenarnya baik. Maka dengan senang hati, segera ia duduk dan mulai menggerumuti ketela. Tapi menggerumuti ketela sebenarnya mempunyai caranya sendiri. Kalau tiada hati-hati, lambat laun tenggorokan bisa pepat. Benar juga, belum lagi Suropati menghabiskan 5 buah ketela besar, ia mulai kelabakan mencari minum. Tetapi ia malu memperoleh kesulitan. Dengan licin ia mulai memutar lidah. Nona, kau rupanya kenal dengan pendekar Wirapati. Apakah dia sanakmu? Kau benar, apa maksudmu? Sahut Fatimah. Suropati tertawa menyeringai. Dahulu hari, guruku pernah bertanding melawan pendekar Wirapati. Masing-masing membawa seorang murid yang harus dididiknya dalam jangka waktu 12 tahun. Murid guruku bernama Sanjaya. Dialah kakak seperguruanku putra Gusti Pangeran Bumi Gede. Sedangkan murid pendekar Wirapati bernama Sangaji. Ia berhenti mencari kesan sambil menelan ludah. Kemudian meneruskan, untuk menemukan muridnya, pendekar Wirapati harus merantau ke barat sampai datang ke Jakarta. Dalam hal ini gurukulah yang beruntung. Dengan gampang bisa menemukan muridnya. Ah, hebat akhirnya. Mendengar cerita Suropati, mau tak mau Fatimah dan Gusti Ayu Retnaningsih tertarik hatinya. Bahkan Titisari yang sudah mengetahui hal itu ikut memasang kupingnya. Memang Suropati pandai berbicara. Dahulu tatkala bertemu dengan Sangaji, Wirapati dan Jaga Saradenta, ia bisa membakar hati orang. Peristiwa itu terjadi di Jakarta, sewaktu ia diutus Pangeran Bumi Gede menyesapi berita tentang beradanya lawan anak angkatnya sekalian menguji kepandaiannya. Kini, ia lagi mempunyai maksud tertentu terhadap dua gadis itu.
Baginya adalah mudah untuk memikat hati mereka dengan memutar lidahnya. Dalam hal ini Fatimah lah yang tertambat hatinya, demi pemuda itu menyebut-nyebut nama kakaknya. Sesungguhnya belum pernah ia bertemu muka dengan kakaknya dalam keadaan jelas. Sewaktu kakaknya, Wirapati, merantau ke daerah barat, ia baru berumur 3 tahun, ia tinggal bersama ayah bundanya yang hidup sebagai petani. Tatkala daerah perbatasan kerajaan terjangkit penyakit kolera, ayahnya meninggal dunia. Kemudian Kiai Kasan Kesambi mengambil suatu kebijaksanaan. Suryaningrat, muridnya yang bungsu diutus menilik keadaan keluarga Wirapati. Perintah itu dilakukan 1 tahun sekali. Begitu Fatimah berumur 12 tahun, mulailah Suryaningrat menurunkan ilmu warisan perguruan Gunung Damar. Semenjak itu, Suryaningrat menilikinya setiap 3 bulan sekali sampai pada suatu hari Ibu Fatimah menyusul suaminya ke alam baka. Fatimah jadi seorang gadis yatim piatu, ia hidup merdeka, tapi tanpa pengawasan dan pendidikan. Sehingga akhirnya menjadi seorang gadis yang senang membawa maunya sendiri. Pada saat-saat tertentu, ia berada di dalam benteng apabila sedang berlatih. Gurunya sering meyakinkan bahwa kakaknya sewaktu-waktu akan pulang menjenguknya. Karena kakaknya adalah seorang pendekar besar, alangkah tidak baiknya apabila dia menjadi seorang gadis tiada guna. Maka dalam hayalannya ia selalu mengharap-harap kedatangan kakaknya. Setiap kali gurunya datang menjenguknya, selalu ia menanyakan kabar beritanya. Begitu juga terhadap Gusti Ayu Retnaningsih. Tetapi baik Suryaningrat maupun Gusti Ayu Retnaningsih tak dapat mengabarkan kepergian kakaknya dengan jelas. Kini ia mendengar warta tentang alasan kepergian kakaknya dari mulut Suropati. Keruan saja hatinya tertarik bukan main. Lantas bagaimana? Desaknya dengan bernafsu. Suropati adalah seorang pemuda yang sudah masak dan mempunyai banyak pengalaman mengenai kesan seseorang. Melihat perhatian Fatimah begitu besar, timbullah kenakalannya hendak mempermainkan. Sahutnya acuh tak acuh. Apa yang lantas? Kau mengumbar mulutmu setengah matang, masakan enak didengarkan kuping, damprat Fatimah gregetan. Ingat janjimu. Kau harus menebus ketelaku yang kau gerogoti. Suropati berpura-pura terkejut, ia mendongak ke atap, lalu membuka mulut hendak meneruskan berbicara. Sewaktu hendak mulai, sengaja ia menyumpali mulutnya dengan sebongkah ketela. Kemudian mengumbar monyongnya. Tentu saja kata-katanya kurang jelas. Gusti Ayu Retnaningsih adalah seorang bangsawan murni. Gerak-geriknya halus dan hatinya perasa. Terus saja ia menyodori segelas air teh. Sebaliknya Fatimah yang beradat angin-anginan, lantas menyemprot. Kalau kau mau minum, bilanglah. Masakan dengar-nyengir seperti monyet? Siapa kesudian melihat monyongmu kesumpalan ketela? Idih. Itulah kehendak Suropati. Diam-diam hatinya girang, karena ia merasa diri menang. Sambil menyambar gelas air teh, ia mengerling kepada Gusti Ayu Retnaningsih yang menggairahkan hatinya. Nah, teruskan, desak Fatimah lagi setelah Suropati meneguk airnya. Apakah kau ingin mendengar hebatnya guruku? Sahut Suropati tenang-tenang. Siapa kesudian mendengarkan kehebatan gurumu? Hah, apa kau bilang? Suropati tak senang. Guruku adalah seorang laki-laki sejati di kolong langit. Betapa bisa Wirapati nempil kepandaiannya? Belum lagi muridnya diadu dengan kakak seperguruanku ia sudah kena kujatuhkan. Fatimah menggerutu. Mari kita tinggalkan burung yang pandai mengoceh ini. Gusti Ayu Retnaningsih mengangguk tanda setuju sambil berkata, memang, aku berniat hendak minta diri. Aku khawatir akan kepergok Kang Mas Pangeran. Hai, nanti dulu, teriak Suropati nyaring sambil berdiri. Kau bilang aku mengoceh seperti burung? Kau kira apa murid-murid Ki Hajar Karangpandan? Kalau tidak semacam burung pastilah semacam monyong babi. Kau mau apa? Berdebah, maki Suropati sambil menggempur meja. Ia benar-benar tersinggung kehormatannya. Matanya melotot dan bibirnya bergemetaran. Kalau aku sebangsa burung atau monyong babi, lantas kalian bangsa apa? Aku murid Suryaningrat. Ia adalah adik seperguruan Wirapati. Kau bilang sendiri, Wirapati seorang pendekar. Nah, dengan sendirinya termasuk golongan pendekar. Bukan seperti monyongmu, sahut Fatimah tajam. Mendengar ujar Fatimah, tubuh Suropati menggigil karena menahan marah. Gusti Ayu Retnaningsih yang berperasaan halus, kemudian berkata menengahi. Biarlah aku mohon diri dahulu.
Apabila kalian tersesat di Yogya, sudilah mampir barang sebentar. Fatimah terhenyak mendengar keputusan Gusti Ayu Retnaningsih hendak berangkat benar-benar. Berat rasa hatinya akan segera terpisah dengan saudara seperguruannya. Bersambung ke bab 99. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.